Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul melaksanakan aktivitas kita bersama. Tentunya aktivitas sebagai anak didik, yaitu Qurratul Ilmi, yang merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sampai kita dimasukkan ke liang alias mahdi. Anak-anakku sekalian masih semangat? Masih semangat? Kita belajar tetap harus semangat. Dari kapan? Dari kita dilahirkan di ayunan sampai kita meninggal dunia. Lebih-lebih pelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak adalah akidah. Ilmu itu ada dua. Satu, ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu yang dilaksanakan untuk melaksanakan akidah. Tapi ilmu akidah adalah ilmu pokok yang di mana saja dan kapan saja, dalam situasi yang seperti apa, kita wajib bawa terus menerus. Tapi kalau ilmu syariat tidak harus kita bawa, kita pakai ketika itu dibutuhkan. Ya dong? Syaratnya sholat harus suci. Suci tempat, suci pakaian, suci apa lagi? Apa lagi? Pakaian tadi sudah, pakaian sudah. Ada hadas kecil, juga ada hadas. Namun akidah ini harus kita bawa kemana kita berada, karena keyakinan harus tertanam di dalam hati. Dalam kondisi dan seperti apa, kita harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu paham tentang sesuatu yang diyakini atau diimani oleh hati manusia yang benar sebagai pandangan yang benar. Artinya berapa al-aqaidu hiyal umur allati yajibu ayyudillu ayyusaddiqa biha qalbaka wa tatma'inna ilaiha nafsaka wa takuna yakinan indaka la tumazijuhu raibun wa la yukhaliquhu syakun. Yang dengan keraguan, yakin dalam hati bahwa Allah itu ada. Siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah, itu hukumnya adalah tidak boleh atau haram. Alias orang yang tidak percaya dengan Allah berarti dia adalah bukan orang yang beriman. Maka iman itu harus kita bawa kemana kita berada. Maka penting banget akidah ini. Pelajaran akidah itu sangat penting. Karena apa? Yang dapat menghantarkan kita keselamatan, yang akan menghantarkan kita mendapatkan ketentraman jiwa kita. Karena kita mau melaksanakan akidah dengan lanjut. Mari kita bersama-sama berdoa agar supaya pelajaran yang akan kita terima pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yang keras. Amin ya
kita akan menjadi orang yang tentram. Karena merasa bahwa kita ini terlindungi, bahwa kita ini telah diayomi, bahwa kita bersama ini selalu diawasi oleh Allah. Maka ada ketentraman dalam jiwa ketika seseorang itu punya akidah yang karena akidah dalam jiwa, sehingga setelah akidah kita tanamkan dalam jiwa, maka kita akan melaksanakan perintah Allah secara ikhlas karena pondasinya sudah kuat. Akidah merupakan pondasi sebagai insan. Menurut Hasan al-Banna, ada 3 hal untuk memperkuat akidah Islam kita. Ada 3 perkara yang membuat kuat akidah Islam kita. Yang pertama, akidah Islam. Yang pertama adalah setiap manusia mempunyai fitrah tentang adanya kebenaran. Manusia diberi indera untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Wahyu adalah akidah, wahyu adalah pedoman yang memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Manusia itu punya fitrah, kebenaran yang ada dalam dirinya, tahu bahwa ini baik, tahu bahwa ini tidak. Siapa yang nggak tahu kalau ini warnanya hitam? Tahu nggak? Tahunya bahwa kok ya ini warnanya hitam itu dari mana? Dari indra. Dari indra ya. Dari indra. Indra apa yang dapat menentukan bahwa ini warna merah? Hitam. Indra mata. Kemudian setelah indra kita melihat, kemudian diproses oleh akal, kemudian dikeluarkan oleh mulut. Itu semua adalah indra yang dimiliki oleh kita, yang telah diberikan Allah kepada kita, yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Karena makhluk lain hanya diberikan indra, tapi tidak diberikan akal. Sedangkan fungsi akal untuk membedakan mana yang baik dan mana ini warnanya begitu pula kita dididik dari tingkat kecil, dari TK, dari MI, dari MTS, sekarang sudah masuk di MTS, maka kita sudah dikasih tahu bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang harus kita yakini seyakin-yakinnya, yang itu akan menghantarkan kita kepada Subhanahu. Untuk meyakini akidah ini, ayat Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 30 yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannah. Yang berkata Tuhan kami adalah Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, kemudian mereka meneguhkan mereka. Bahasa Arabnya adalah istiqomah. Bahasa yang lain continue. Bahasa yang lain lagi
diwajibkan melaksanakan syariat sampai kita mati, tidak boleh diwakilkan. Continue, istiqomah, ajak. Yang pertama, kunci keberhasilan. Yang pertama, kunci manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kriterianya hanya dua. Satu, mampu menyatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah. Yang kedua, yaitu istiqomah. Teguh pendirian dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Orang yang mampu menyatakan bahwa Tuhan saya Allah, kemudian teguh pendirian atau istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, dan janganlah kamu bersedih hati. Jadi berdoa. Enak ya syaratnya masuk surga? Hanya dua. Hanya berapa? Dua. Yang pertama, apa yang pertama? Mengatakan bahwa Allah itu Tuhan saja. Yang pertama, apa yang pertama? Bahwa Allah Tuhan saja. Yang kedua adalah teguh pendirian atau istiqomah. Teguh pendirian ini artinya kalau kita artikan secara luas ini panjang sekali. Istiqomah ini kalau kita jelaskan tidak cukup waktu 1 hari. Sebagian saja. Istiqomah adalah ajak continue dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu jadi tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah berupa Al-Quran atau berupa hadis atau berupa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah dari ucapan, perilaku, ketetapan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginan Rasul itu sendiri. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya yang disampaikan oleh Rasulullah itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Pak Guru buatkan analogi Anda. Saya buatkan analogi Anda. Laksana sebuah pohon, yang pohon itu tentu akan kuat ketika sebuah pohon itu punya akar panjang, punya akar yang memperkuat pohon itu. Karena Allah Subhanahu pernah berfirman, masalah kalimatan kasajaratin thayyibatin hasbuha sabitun wa farahuha fis sama tu'ti ukulaha kullahin.
Pak terinspirasi dari ayat itu, maka Pak Guru membuat, karena Allah membuat perumpamaan sesuatu yang baik, laksana pohon yang kuat. Dapat kita lihat pada gambar ini, analog yang Pak ini buatkan. Yang pertama adalah akar ini harus kuat. Karena di akidah ini ada rukun iman. Karena akidah ini menyangkut dengan rukun iman. Ketika rukun itu tidak ada pada seseorang, maka kekuatan keimanan seseorang akan mudah roboh. Karena ini adalah merupakan akar, yang akar ini dapat. Yang terakhir yang keenam adalah kepada qada dan qadar Allah, baik ataupun jelek itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini laksana akar pohon. Karena akar wijaya berterpa angin dia akan roboh. Maka ini harus agar bisa memperkuat akar. Wah, orang mau ibadah haji harus punya duit. Tidak bisa kita berangkat ke sana berenang. Tahu berenang? Juga harus kuat fisik. Fisiknya kalau sudah terlalu kuat juga tidak wajib melaksanakan haji. Namun selain haji itu harus dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, ya, tapi menjadi catatan bagi anak-anak. Ingat, jangan harap nanti meninggalnya yang memulai banyak, yang mendoakan banyak, ketika anak-anak tidak mau, tidak sering, tidak mau rutin membantu saudara kita yang sudah meninggal mendoakan. Yang kedua, kalau itu fardu kifayah, akan tetapi yang mendapatkan pahala hanya yang mengurus. Penak men utang mulut ayat orang mulut jauh aja. Ya kan ya? Yang nyolat yang mendapatkan pahala, yang memandikan yang mendapatkan pahala, yang memikul yang mendapatkan pahala. Semua adalah merupakan kewajiban. Ini wajib semua, wajib. Nah, yang atas ini wajib kifayah. Ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Apa itu ibadah sunnah? Coba siapa yang ingat ibadah sunnah? Sunnah adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan mendapatkan pahala. Apabila tidak melaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Jadi sunnah adalah suatu pekerjaan ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika tidak mendapat dosa. Kalau wajib apa? Iya, kalau wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapat dosa. Pakai celana hukumnya wajib. Harus tidak boleh tidak. Untuk menambah modal kita, yaitu kita laksanakan amal sunnah. Sholat lima waktunya tidak pernah putus. Sholat Jumat ditambah, sholat tahajud ditambah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka wajibnya kita laksanakan, sunnahnya juga kita laksanakan, sehingga ada nilai plus tambahan dari modal yang telah diberikan kepada kita. Sunnah adalah laba dari modal yang telah diberikan
Artinya tidak ada gunanya orang hanya melaksanakan sunnah ketika dia tidak melaksanakan wajib. Paham? Poso Senin tulis padang akan tetapi puasa di bulan suci Ramadan ketok-ketok oraku yang alasan bermacam-macam. Perintah untuk apapun itu wajib dilaksanakan. Perintah bentuk apapun wajib dilaksanakan. Tidak boleh beralasan. Dari semua yang kita laksanakan, dari rukun iman, melaksanakan rukun Islam, kemudian melaksanakan fardu kifayah, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang banyak yang bermacam-macam, ini akan tertanam di dalam diri manusia akhlakul karim. Akhlakul karim. Apa akhlakul karim? Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang. Maka ketika seseorang itu akidahnya kuat, keimanannya kuat, maka dia al-Islamu wa dinul ladzi ba'atsallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hidayatihi wa sa'adah agar umat manusia mendapatkan suatu dosa. Maka Islam itu daripada kita dengan syarat-syarat ketentuan yang digariskan oleh Allah lewat Al-Quran. Maka akidah ini harus kita tanamkan kepada diri kita, yang harus kita bawa kemana saja kita anak-anak sekalian tentang akidah. Maka selanjutnya Pak Guru akan menanyakan kepada anak-anak, akan menanyakan kepada anak-anak. Setelah anak-anak tahu pentingnya akidah, pentingnya apa sikap anak-anak, apa yang telah Pak Guru sampaikan kepada anak, satu saja. Sudah saya jelaskan tentang materi tentang akidah Islam yang baru saja anak-anak bersama. Pada malam ini silakan anak-anak amati, ya. Silakan anak-anak amati. Maka setelah diamati kemudian simpulkan dalam sebuah ungkapan dari analog yang lain, ya, yang nanti yang satu kumpul dengan yang satu, yang dua kumpul dengan yang dua, yang tiga kumpul dengan yang tiga, yang empat kumpul dengan yang itu. Ingat-ingat A B C D, 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 A B. Sini boleh, di sini juga boleh. Silakan untuk berkumpul, jadikan kita kelompok. Yang A kumpul dengan A, yang B kumpul dengan B, yang C kumpul dengan C, yang D kumpul dengan yang D. Cepat.
akidah Islam, di sini anak-anak untuk mengamati, ya, suruh mengamati sebuah analog. Silakan setelah diamati nanti ditulis isi dari analog yang ada dalam layar ini. Nanti di dalam sebuah presentasi kalian di depan teman-teman yang lain. Untuk itu silakan untuk mengerjakannya. Umat Islam lanjut anak-anak, amati gambar, kemudian silakan tulis, ya, dari pengamatan anak-anak tentang analog yang ada dalam layar. Semua itu anak-anak lakukan agar supaya anak tahu dan paham tentang akidah. Kalian kira cukup? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kalian kira cukup? Silakan untuk kembali pada posisinya masing-masing. Siapa yang akan maju membaca? Anda? Pak Jon, Pak. Gak pernah apanya. Sekalian, setelah anak-anak diskusi bersama teman kalian, kemudian silakan mempresentasikan hasil pengamatan anak-anak tentang analogi yang Pak In berikan kepada anak-anak tadi. Sekarang yang pertama kami tunjuk adalah regu C. Seperti C, coba seperti C yang mewakili regu C untuk berdiri depan untuk membacakan hasil pengamatan kalian. Silakan maju. Terima kasih, tadi sudah hasil pengamatan yang dilakukan oleh BJ sudah dipresentasikan di depan. Kemudian kami panggil untuk yang mewakili regu B. Silakan yang mewakili regu B untuk maju ke depan. Ayo. Sudah mempresentasikan ke depan, kemudian sekarang kami panggil regu A untuk mempresentasikan kepada teman-temannya. Kepada regu A kami persilakan. Mempresentasikan di depan kalian semua. Tinggal yang terakhir, yaitu regu. Mudah-mudahan dari hasil pengamatan regu akan lebih baik dari semua yang disampaikan dari regu A, B, dan C. Semoga silakan untuk regu B untuk maju ke depan mewakili kelompok sekarang. Anak-anak boleh keluar.